pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel Wina Pambudi. Hari ini topik pembicaraan adalah video pembelajaran teori Yin Yang. Nah, teori Yin Yang ini juga ada dalam hujat Abu-Gleiser. Mengapa teori Yin Yang itu penting? Karena tanpa teman-teman menguasai teori Yin Yang, maka dijamin Anda tidak bisa mengobati. Karena rahasia dari pengobatan TCM atau tradisional Chinese medicine adalah di teori Yin Yang. Mengapa teorinya itu penting? Yuk kita bahas. Apa sih tujuan mengerti teori Yin Yang di sini? Yang pertama adalah terapis dapat menentukan kondisi pasien Yin dan kondisi pasien Yang. Jadi menentukan kondisi ini paling penting, Bang. Karena bila mana Anda tidak bisa menentukan Yin atau yang ada adalah Anda sebagai hanya pijat yang asal-asalan aja. Nah, dalam training hari ini teman-teman sekalian, yuk sudah bisa menentukan perbedaan Yin dan Yang. Yang kedua, setelah terapis bisa menentukan kondisi pasien Yin dan Yang, otomatis terapis bisa memijat pasien kondisi Yin atau terapis bisa memijat pasien kondisi Yang. Yuk, kita bahas dulu konsep dari Yin Yang. Konsep dari Yin Yang hukum Yin Yang ini adalah hukum kesatuan alam, bahwa segala sesuatu yang di alam ini diciptakan, dilahirkan, bergerak, berkembang dan berubah karena adanya dua unsur, yaitu unsur Yin dan unsur Yang, atau bahasa kerennya negatif positif. Jadi dunia ini, teman-teman sekalian, harus ada namanya dua unsur. Kita terjadi namanya sebuah energi. Kita bicara energi. Kita lihat simbol ini adalah timbangan. Jadi artinya konsep Yin Yang ini adalah hukum keseimbangan, yaitu hukum alam, langit, bumi, manusia. Itu merupakan kesatuan yang tidak terpisah. Selama teman-teman masih hidup ini, maka Anda akan tetap terkena hukum gravitasi. Perubahan-perubahan yang ada di alam, di langit akan menyebabkan manusia yang ada di bumi. Begitu juga kegiatan manusia di bumi ini yang bisa mengakibatkan rusaknya atau langit dengan pencemaran dari asap-asap gas buang. Nah, itulah hukum kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara langit, bumi, dan manusia. Nah, contoh nih, hukum alam itu apa saja? Ya kan? Bahwa teori Yin Yang itu yang pertama adalah berlawanan dan berpasangan. Ya, ini contoh seperti ini, yaitu ada gelap, ada terang. Kemudian ada panas, ada pasti dingin. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada pria berotot atau gemuk, ada pria kurus. Ya, itulah contoh hukum alam teori Yin Yang. Ada muka halus, ada muka jerawat atau pecah-pecah. Nah, itulah teori-teori Yin Yang, hukum alam yang berlawanan dan berpasangan. Ini salah satu. Yang kedua adalah kriteria Yin Yang yang saling membentuk. Ya kan? Bayangkan teman-teman, bila mana Anda nggak makan, maka Anda akan lemes. Jadi ada hubungan korelasi antara makanan dan energi. Ya, kita lihat ini. Ini adalah dua kutub yang berbeda. Bila didekatkan akan terjadinya loncatan Yin dan Yang. Nah, demikian juga
untuk adanya energi ini maka kita harus makan, ya. Sehingga makanan dan energi adalah kriteria yang saling memberi. Kemudian yang ini adalah kriteria yang saling mendasari, ya. Jadi gelap dan terang, ada gelap pasti ada terang. Kalau terang terus ya nggak mungkin, gelap terus ya nggak mungkin. Sehingga bila mana bisa bayangkan kalau bumi ini terang terus, maka bumi ini tidak ada istirahat. Tapi kalau bisa bumi ini gelap terus, maka terjadi adalah bumi tidak bereaksi, sehingga tidak timbul namanya energi. Nah, hubungan saling mendasari inilah gelap dan terang ini adalah sebuah keseimbangan. Kemudian kriteria yin yang tidak mutlak. Kita lihat nih ilustrasi ini. Ilustrasi yang pertama, bayangkan teman-teman Anda di pulau, kemudian yang naik perahu juga sama-sama. Itu terjadi dua pikiran yang berbeda. Kalau orang yang terdampar di pulau, begitu dia melihat kapal, maka dia langsung melihat, wah, pertolongan, wah, saya ditolong. Tapi yang posisi sebaliknya, yaitu seorang yang kita naik kapal, begitu kita lihat pulau, wah, kita dapat pulau, sehingga kita bisa beristirahat sejenak. Nah, itu adalah menurut sudut pandang. Nanti menurut sudut pandang ini nanti teman-teman bisa untuk membedakan jenis penyakit, sudut pandangnya seperti apa. Nah, di sini kita bedain di sini. Maka dikatakan adalah yin yang tidak mutlak. Kemudian yin yang tidak murni. Ya, tidak murni. Kenapa kita gambar? Di dalam gelap ada terang. Di dalam terang ada gelap. Jadi manusia itu punya sifat, yaitu ada sifat kasar dan sifat lembut. Nah, di sini kita lihat saling membatasi, yaitu bila mana yin-nya berlebihan maka yang-nya berkurang, atau sebaliknya yang-nya berlebihan, yin-nya berkurang. Seperti orang kasus diare. Orang kasus diare itu kan karena yin-nya terlalu berlebihan, ya, airnya berlebihan, maka pada saat terjadi diare, maka air yang banyak terbuang. Maka mengobati orang sakit diare, yang pertama-tama Anda lakukan adalah yakni dengan cara memberikan asupan cairan, ya, larutan gula dan garam, sehingga cairan dalam tubuh manusia itu akan menjadi namanya keseimbangan. Hukum yin yang dalam tubuh manusia merupakan satu kesatuan organik yang utuh, ya, di mana fungsi semua jaringan dan organ tubuh yang ada dalam tubuh manusia itu adalah saling ketergantungan satu sama lain. Jadi teman-teman perlu dijelaskan di sini bahwasannya bila mana Anda sakit batuk, itu tidak otomatis paru-paru bermasalah. Bisa karena dari limpahnya, bisa karena dari fungsi hati. Jadi kalau kita dalam punya pengobatan akupresur, maka teman-teman sekalian yaitu bisa untuk menjelaskan bahwasannya pengobatan untuk batuk itu bukan hanya paru-parunya saja gitu. Berbeda dengan sudut pandang kedokteran barat. Kalau seorang dokter, orang sakit batuk kasih obat batuk. Kalau kita sebagai seorang analis atau TCM, itu bila mana kita menjumpai ada pasien batuk, belum tentu paru-parunya bermasalah. Bisa dari limpahnya atau dari hatinya, tergantung dari sindrom yang ada dalam diri manusia itu. Ya. Sekarang kita konsep yin dalam tubuh manusia.
Orang dikatakan sehat bila mana kondisinya adalah seimbang. Itu adalah sehat. Sehat baik jasmani, rohani, terus emosionalnya terkendali. Itu adalah sehat. Nah, gambar selanjutnya ini adalah misalnya sakit pinggang, ya, nyeri pinggang. Di sini dikatakan kondisi tidak seimbang. Sekarang fenomena yin yang, yaitu hubungan manusia dengan alam semesta. Nah, kita lihat di sini. Gambar yang di atas ini adalah fenomena, yaitu meteor menyerang bumi. Nah, kalau dalam diri manusia apa? Yaitu indung telur diserbu oleh sperma, hanya satu yang membuahi, sehingga terjadi namanya kehamilan. Itu adalah hubungan antara fenomena yin-yang manusia dan alam semesta. Kemudian yang kedua kita lihat ini, pernah lihat unyeng-unyeng? Tiap manusia pasti punya namanya unyeng-unyeng. Itu unyeng-unyeng yang ada di kepala itu atau pusaran itu juga ada di alam galaksi. Jadi ini hubungan, contoh-contoh hubungan yin-yang manusia dan alam semesta. Ya. Fenomena lagi adalah yaitu yang ini gambar sidik jari, keong, terus kemudian galaksi dan kepala. Ini merupakan satu kesatuan, adalah sebuah hubungan. Jadi misalnya kalau Anda jeli, sebetulnya sidik jari yang ada di jempol manusia itu kalau dirangsang itu juga timbul bisa untuk kasus-kasus kepala. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang punya sakit kepala yang nggak sembuh-sembuh, maka kadang-kadang orang pencet jempolnya. Nah, pada saat dia merangsang titik jempol itulah dia merangsang titik yang ada di sidik jari, sehingga terjadi energi, sehingga sumbatan yang ada di kepala menjadi hilang, sehingga hilanglah sakit kepala tersebut. Ya, sekarang keseimbangan 5 unsur. Ya. Konsep yin yang dalam 5 unsur. Nah, 5 unsur yang ada dalam dunia ini, yaitu dari kayu, api, tanah, logam, dan air. Ini adalah kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, saling ketergantungan satu sama lain. Di mana dalam pengobatan timur itu organ-organ itu diwakilkan oleh unsur-unsur. Contohnya, kalau yang berunsur kayu maka mewakili organ lever dan jantung beduk. Kemudian kalau api itu adalah jantung, usus kecil, perikardium, sama sanciau. Kemudian unsur tanah, organ yang mewakilinya adalah yaitu limpa dan lambung. Kemudian logam itu mewakili organ paru-paru dan usus besar. Sedangkan unsur air mewakili dari organ ginjal dan kandung kencing. Jadi di sini konsep kesembuhan dari manusia ini Anda berpegang penuh dengan keseimbangan 5 unsur, di mana masing-masing ini mempunyai karakteristik sifat-sifat yang unik, sehingga nanti kita bisa membedakan jenis-jenis penyakit yang bermasalah. Ya kan? Mengapa teman-teman belajar teori 5 unsur? Ya kan? Dengan teman-teman menguasai sifat-sifat dari 5 unsur yang ada dalam tubuh manusia, diharapkan nanti Anda bisa menentukan letak penyakit. Inilah dasar-dasar dari pengobatan
timur. Ingat, pengobatan timur ini sangat berbeda dengan pengobatan barat. Kalau pengobatan timur berdasarkan yin dan yang atau kondisi yang sesungguhnya yang ada dalam diri manusia. Kalau pengobatan barat itu sifatnya langsung dikasih obat. Jadi sakit batuk kasih obat batuk, kasih obat lambung kasih obat lambung, sakit kepala ya dikasih obat saraf otak. Sehingga kadangkala penyebab penyakit itu nggak tepat. Tapi ya itulah letak perbedaan dari pengobatan timur dan pengobatan barat. Ya, yuk kita akan belajar yaitu sifat-sifat bodi dari 5 unsur. Yang pertama adalah yaitu sifat dari unsur kayu. Kayu ini organnya adalah hati dan tangan empedu. Ya, sifat dari kayu ini adalah tegak lurus, lurus dan berkembang tumbuh ke atas. Artinya adalah kaku. Ya, kita lihat pohon itu kan kaku. Jadi ini menggambarkan kalau badan yang kaku, yang pegal-pegal, yang mudah sekali capek, mudah sekali misalnya kakinya kram dan sebagainya, patut diduga yang terkena adalah unsur kayu. Maka hati dan empedunya ini mengalami ketidakseimbangan. Nah, yang kedua adalah yaitu bersifat api. Ya, di mana sifat-sifat api ini mewakili organ jantung, usus kecil, perikardium dan sanjiao. Ya. Yang kedua adalah yaitu sifat api. Api ini atau unsur api ini diwakilkan oleh organ jantung, usus kecil, sanjiao, dan perikardium. Sifat-sifat dari api ini adalah yaitu bersifat membumi ke atas, menghanguskan segalanya. Jadi misalnya teman-teman lagi naik motor, tiba-tiba Anda disalip, spion Anda kesenggol orang dan Anda marah. Nah, kemarahan itulah maka dari jantung itu panas akan menaik ke atas, akan membumbung ke kepala sehingga orang yang marah sangat hebat biasanya kepalanya menjadi sakit biasanya. Nah, ini adalah salah satu sifat dari api itu sendiri, yaitu sifatnya membumbung ke atas. Jadi jangan no wonder kalau misalnya teman-teman marah yang sangat hebat menyebabkan kepala Anda menjadi sakit. Pernahkah Anda seperti itu? Kalau iya berarti Anda kena hubungan sifat-sifat dari api. Yang ketiga adalah sifatnya unsur tanah. Unsur tanah ini adalah diwakili oleh organ limpa dan sifat dari tanah ini adalah yaitu memelihara kehidupan. Begitu juga kalau lambung dan limpa Anda itu bermasalah, maka kehidupan Anda akan terancam. Makanya bila mana ada orang yang sakit diabetes, maka yang terkena adalah limpa dan lambung. Mengapa limpa dan lambung? Karena limpa dan lambung ini dia mudah sekali keracunan oleh unsur namanya gula. Nah, teman-teman bila mana Anda makan beras, makan gorengan, makan roti, mentega yang dibakar, digoreng, di oven, itu akan menyebabkan kerusakan limpa secara perlahan. Makanya mengapa orang yang kena penyakit diabetes tidak bisa sembuh? Karena limpanya sudah rusak. Nah, cara memperbaikinya gimana? Ya harus kembali ke alam, yaitu makanan alam. Contohnya yaitu tepung
tepung mata beras atau bekatul atau barley. Nah, itu sifat-sifat dari itu dia memperbaiki fungsi limfa dan mata. Ya. Nah, ini adalah sifat 5 adalah yaitu logam. Logam ini diwakilkan oleh organ usus besar dan paru-paru. Sifat dari logam ini adalah keras dan berdenting. Makanya ngentut itu adalah manifestasi dari denting. Daud, gitu kan. Kemudian batuk, ya, batuk yang rejan itu kan seperti kalau Anda lihat batuk yang cemengkling, yang nyaring, dan batuk yang sifatnya dalam. Nah, itu juga dibedakan yin dan yang. Untuk selanjutnya yaitu unsur air. Ya, air. Air ini mewakili oleh organ ginjal dan kandung kencing. Ya, kan? Sifat dari air ini adalah mengalir ke bawah dan merusak. Contoh mengalir ke bawah ini adalah geser mani, sering ngompol, kemudian ejakulasi dini, kemudian menstruasi yang tidak teratur atau menstruasi sakit. Itu adalah manifestasi dari bentuk-bentuk air yang mengalir ke bawah. Dan sifat air satu lagi yaitu dia bisa merusak. Makanya orang yang sakit gagal ginjal pasti organ-organnya menjadi rusak, karena bila mana organ ginjal tidak berfungsi dalam tubuh akan mengakibatkan 4 organ itu akan bermasalah. Makanya sekali lagi jaga ginjal Anda, yakni dari rasa asin berlebihan, makanan protein yang sangat tinggi yang tiap hari Anda konsumsi, itu makin lama akan merusak organ ginjal. Nanti kalau organ ginjalnya bermasalah, limpa lambungnya bermasalah, ya, jadilah diabetes, ujung-ujungnya gagal ginjal. Nah, itulah contoh-contoh dari kasus-kasus sifat unsur-unsur air. Ya, sekarang kita bicara tentang hubungan 5 unsur. Ya. Hubungan 5 unsur ini dibagi menjadi 2, yakni hubungan fisiologi atau yang seharusnya terjadi. Yang kedua adalah hubungan patologi atau serangan penyakit, ya, atau serangan penyakit luar, bisa dari angin, bisa dari bakteri, bisa dari pikiran dan perasaan, kemudian bisa dari serangan binatang buas. Contohnya mesti digigit ular, kalajengking, monyet, atau binatang buas lainnya. Itu adalah contohnya hubungan patologi. Ya. Marilah kita sekarang bicara tentang hubungan fisiologi. Ya. Hubungan fisiologi ini pokok bahasanya adalah yaitu hubungan menghidupi, kemudian hubungan menghidupi membatasi. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan menghidupi. Contoh dari hubungan menghidupi ini adalah kayu menghidupi api. Timbulnya api karena ada bahan bakar dari kayu. Hasil dari pembakaran ini maka adalah berupa tanah, yaitu api. Kemudian di dalam tanah ada namanya logam, ya, di mana logam ini bila didinginkan atau diembunkan menjadi timbul embun, maka timbullah air. Air menghidupi kayu karena pohon tanpa air pohon tidak bisa hidup. Inilah hubungan menghidupi. Yuk kita contohnya seperti ini. Kayu menghidupi api, ya kan? Jadi seperti ini adalah kronologisnya.
Jadi timbulnya api karena ada bahan bakar dari kayu itu sendiri. Maka dikatakan kayu menghidupi api. Ya, karena kayu dibakar menjadi api. Yang kedua adalah hasil dari pembakaran ini maka timbullah namanya abu, ya kan? Sehingga api menghidupi tanah. Ya. Jadi sisa pembakaran ini adalah berupa abu, maka abu ini adalah tanah. Kemudian tanah menghidupi logam. Di dalam tanah ada namanya unsur logam. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada zinc. Nah, inilah kondisi-kondisi yang ada dalam tanah. Maka dikatakan tanah menghidupi logam. Ya. Kemudian logam menghidupi air. Ya. Bila mana logam itu didiamkan di pagi hari, maka muncul adalah embun. Maka embun ini akan muncul di air, sehingga dikatakan logam menghidupi air. Nah, ini kita tahu sendiri, air menghidupi kayu. Jadi pohon tanpa siraman air maka mengakibatkan pohon itu menjadi mati. Nah, itulah hubungan fisiologi. Jadi di sini air untuk menyiram. Nah, ini jadi air menghidupi kayu. Kemudian hubungan fisiologi yaitu hubungan menghidupi membatasi. Ya. Nah, ini contohnya. Kayu membatasi tanah. Supaya tanah itu nggak longsor, maka ditanami namanya pohon. Maka dikatakan kayu membatasi tanah. Kemudian api membatasi logam. Kalau kita ilustrasinya adalah seorang ibu-ibu yang sedang membolak-balikan gorengan tempe, maka dia menggunakan namanya yaitu logam. Supaya apa? Supaya itu panasnya tidak merambat ke kita. Berarti dikatakan api membatasi logam atau logam mencegah panas api. Kemudian tanah membatasi air. Supaya air itu tidak kemana-mana, tidak timbulnya banjir, maka tanah membendung air. Jadi tanah membatasi air. Kemudian yang terakhir adalah logam membatasi kayu atau logam membelah kayu. Ini adalah hukum 5 unsur. Hubungan menghidupi, membatasi. Kemudian supaya apinya tidak kemana-mana pada saat kebakaran, maka dia dibatasi oleh namanya air. Maka air membatasi api. Ya, kita lihat nih, contohnya adalah sebagai berikut. Ya. Kayu menghidupi api, ya kan, menghidupi membatasi kan. Kayu menghidupi api membatasi logam supaya kayunya tetap memberikan energi ke api menjadi stabil. Api menghidupi tanah membatasi air supaya apinya memberikan energi ke tanah menjadi stabil. Kemudian tanah menghidupi logam, di mana logam membatasi kayu supaya tanahnya tetap memberikan energi ke logam stabil. Logam menghidupi air, di mana air membatasi api supaya logamnya ini tetap memberikan energi yang stabil. Air menghidupi kayu, ya.
di mana kayu membatasi tanah supaya airnya tidak berlebihan memberikan kayu. Sehingga inilah hubungan fisiologi, di mana hubungan ini keterkaitan terus-menerus supaya terjadi keseimbangan. Ya, itulah hubungan menghidupi membatasi. Ya, oke, ini tutorial video pembelajaran sampai hukum menghidupi membatasi. Nanti yang part 2 kita masuk ke sub hubungan, yaitu hubungan patologi.